Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Ibu harap kalian juga dalam keadaan sehat-sehat. Nah, di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, yang pertama itu masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya. Berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Dan yang kedua, masa Orde Baru. Masa Orde Baru, era baru dalam pemerintahan, dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru, dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Itu pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup, bangsa terus menghadapi berbagai tantangan, yaitu penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Itu dalam masa Orde Baru. Dan yang terakhir pada masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin diganti Pancasila di ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas. Nah, itu tentang masa reformasi. Sedikit lagi, kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kedua sampai di sini. Nanti pertemuan selanjutnya untuk materi selanjutnya kita lanjut di pertemuan minggu depan, ya. Untuk itu nanti di psikologi kamu lihat ada tugas, kamu kerjakan itu tugasnya, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita minggu depan. Selamat pagi dan semoga kita dalam keadaan sehat.